Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu. Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teks cerpen atau cerita pendek. Sebelumnya, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai, diharapkan siswa dapat mendata unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kedua, menjelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek dengan benar. Dan yang ketiga, dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerpen yang dibaca atau didengar dengan tepat. Apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek itu banyak pengertian dari beberapa ahli. Di antaranya, cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Kedua, dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Menurut HB Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu adanya perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus secara terfokus pada satu peristiwa saja. Ada beberapa jenis cerita pendek, berdasarkan panjang pendeknya cerita, juga berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan panjang pendeknya cerita, ada cerpen yang sangat pendek, ada cerpen panjangnya yang sedang, dan ada cerpen panjang. Sedangkan berdasarkan tema dan isi, cerpen dibedakan menjadi cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Berdasarkan pengertian dan jenis cerpen tadi, dapat kita tarik bahwa ciri-ciri cerpen atau cerita pendek itu diantaranya: 1. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, habis dibaca dalam sekali duduk. 3. Hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita atau hanya ada satu alur. Keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Dan kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat dan sederhana. Unsur-unsur yang membentuk cerpen dari dalam itu disebut unsur-unsur intrinsik. Di antaranya unsur-unsur intrinsik cerpen yaitu 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohannya, 3. Latar, 4. Alur, 5. Amanat, dan 6. Sudut pandang. Pertama, tema. Tema adalah pokok permasalahan yang menjadi dasar suatu cerita. Setiap cerita tentunya memiliki tema, ataupun kalau kita akan membuat cerita, itu harus ada temanya. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter tokoh. Yang dimaksud dengan penokohan yaitu cara menyampaikan watak tokoh oleh penulis.
Cara penyampaiannya bisa secara langsung atau analitik dan juga secara tidak langsung atau disebut dramatik. Penyampaian watak tokoh dengan cara langsung atau analitik yaitu penulis secara langsung menyebutkan watak tokoh tersebut dalam ceritanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak langsung atau dramatik, penulis menyampaikan watak tokoh bisa melalui dialog atau juga pelukisan tindakan atau bisa juga melalui pelukisan latar. Ketiga, latar. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang keempat yaitu alur, yaitu merupakan jalan cerita atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. 5. Amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam ceritanya yang dia buat. Yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Pengarang bisa berada dalam cerita dan pengarang bisa berada di luar cerita. Pengarang bisa berada dalam cerita, maksudnya pengarang bisa terlibat langsung dalam cerita yang dibuatnya, sehingga tokohnya bisa menggunakan tokoh aku. Aku di situ adalah si pengarang. Sedangkan pengarang berada di luar cerita, maksudnya pengarang tidak terlibat secara langsung di dalam cerita yang dibuatnya, sehingga dia bisa menggunakan tokoh orang ketiga. Sudut pandang itu ada beberapa macam. Yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Artinya, pelaku utama di sini adalah pengarang, tokoh utamanya adalah aku. Yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Si pengarang masih terlibat dalam cerita yang dibuatnya, hanya tokoh aku ini tidak menjadi pelaku utama. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Maksudnya, pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang dia buat, sehingga tokoh-tokohnya itu adalah orang ketiga. Demikianlah bahasan mengenai teks cerita pendek, mengenai pengertian dan unsur-unsur intrinsik cerpen. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Semoga kita bisa bertemu lagi di dalam bahasan struktur dan kebahasaan cerpen. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.